Halo penonton, ada begitu banyak wanita di seluruh dunia yang kecantikannya begitu luar biasa. Hanya saja, para wanita yang berasal dari Rusia selalu saja mendapat tempat istimewa di hati dan mata para pria dari berbagai belahan bumi. Bahkan, wanita Rusia telah memenangkan 3 kontes kecantikan internasional yang sulit disaingi oleh negara-negara lain. Tapi kalian pernah kepo nggak kenapa wanita Rusia bisa sangat cantik bahkan jika dibandingkan dengan wanita dari negara-negara lain? Berikut alasannya. Tonton sampai habis ya. Russian girls the best. Ketika berbicara tentang wanita Rusia, kita pasti akan membayangkan Maria Sharapova atau Anna Kurnikova. Tapi jangan lupa tentang faktor keragaman etnis Rusia, di mana kita tidak akan hanya menemukan wanita Rusia dengan mata biru dan berambut pirang saja. Ada begitu banyak etnis di sana. Rusia memiliki sekitar 193 kelompok etnis. Sekitar 77% penduduknya adalah orang asli Rusia, sedangkan lebih dari 3% adalah etnis Tatar. Selain itu, ada juga etnis yang mewakili Ukraina, Baskir, Czechnya, dan sebagainya. Beragamnya etnis di sana membuat kebanyakan orang Rusia adalah ras campuran. Sebuah studi ilmiah mengatakan bahwa ras campuran dianggap lebih menarik karena secara naluriah sebagai manusia, kita memahami bahwa keturunan yang berasal dari kawin silang berpotensi memiliki kebugaran genetik yang lebih besar daripada keturunan yang linier. Persilangan seperti ini telah diturunkan dari zaman nenek moyang sehingga lebih banyak memiliki memori genetik. Memori ini yang kemudian membuat mereka lebih kebal terhadap infeksi dan penyakit. Bisa dikatakan keragaman etnis di Rusia membuat keturunan mereka memiliki genetik yang unggul dari sisi bentuk tubuh, ketahanan tubuh, dan juga bentuk atau paras wajah. Dengan keragaman etnis itu juga, standar kecantikan dapat berubah dari satu wilayah ke wilayah lain. Bagian Rusia Eropa mungkin memiliki standar kecantikan wanita dengan mata biru dan rambut pirang, sedangkan di bagian timur Rusia, rambut lebih gelap dan mata coklatlah yang jadi standar kecantikan wanita. Kenal suka berdandan dan merias wajah, bahkan hanya untuk pergi ke swalayan atau membuang sampah ke depan rumah. Jika menggali lebih dalam, kita akan kagum dengan betapa banyaknya usaha dan biaya yang harus dikeluarkan untuk tampil sempurna menurut persepsi orang Rusia. Сколько времени и денег ты тратишь в месяц на какие-либо процедуры красоты, если они есть? Часов 5 от силы в месяц, все вместе, а денег это около 4000. Именно если на процедуры, то 5-6. Чаще всего и в основном только маникюр и иногда брови. 20-15, но это плюс-минус. Если в целом, то маникюр. Иногда осветление волос, педикюр, иногда чистка лица, ну и что-то такое в основном. И в основном трачу на уходовую косметику какую-то. Dan salon-salon kecantikan yang ada di Rusia benar-benar berbeda dengan yang ada di Eropa atau Amerika Serikat. Pelayanan mereka sangat maju, murah, dan cepat. Jika kita mencari salon-salon dengan layanan kuku, tata rias, dan tata rambut terbaik dengan kualitas kelas atas, wanita Rusia tahu di mana mendapatkannya. Jadi, gagasan tentang kecantikan wanita Rusia juga erat kaitannya dengan riasan yang dihasilkan salon-salon kualitas atas dengan harga miring tersebut. Salon-salon kecantikan harga merakyat itu tersebar di banyak sudut negeri. Bahkan banyak salon manicure dan pedicure yang buka 24 jam selama 7 hari. Cantik dari hasil kerja keras benar-benar kata yang cocok untuk wanita Rusia. Bahkan ketika mereka sedang sakit keras, wanita Rusia akan tetap menyempatkan diri untuk merias wajah mereka saat pergi menemui dokter dengan alasan mereka akan sangat pucat jika tidak melakukannya. Wanita Rusia menganggap hal itu adalah normal dan merupakan bagian dari rutinitas mereka. Wanita Rusia tidak akan pernah muncul di depan umum tanpa merias diri terlebih dahulu. Di Rusia ada pepatah yang terkenal, yaitu kecantikan menuntut pengorbanan. Kita tahu bersama bahwa Rusia adalah negara yang sangat dingin, tapi dengan kondisi itu, kita masih bisa menemui para wanita yang rela mengenakan rok pendek demi terlihat modis.
atau mereka yang menyusahkan diri dengan memakai sepatu hak tinggi di tempat yang tidak semestinya. Sebuah studi tahun 2013 tentang evolusi dan perilaku manusia oleh psikolog Paul Morris dan rekan-rekannya mengatakan bahwa para wanita mengesampingkan resiko kesehatan yang datang karena mengenakan sepatu hak tinggi demi terlihat menarik. Wanita yang mengenakan sepatu hak tinggi diyakini memang tampil lebih seksi saat berjalan. Sepatu hak tinggi adalah trik wanita Rusia dan bahkan dunia untuk menarik perhatian pria bahkan ketika mereka merasa kesakitan. Di Rusia, hanya ada sekitar 40% dari total penduduknya yang berjenis kelamin pria. Terjadi kesenjangan antara pria dan wanita di sana. Jadi tak heran para wanitanya harus berjuang untuk mendapatkan perhatian para lelaki yang jumlahnya sedikit itu. Ada sebuah anggapan bahwa semakin pintar seorang wanita, makin dia akan terlihat menarik pula. Kecerdasan saat ini bisa juga ditandai sebagai sebuah kecantikan dan atau keseksian pada wanita khususnya. Kemampuan intelektual secara umum diterima sebagai salah satu faktor kunci daya tarik manusia yang biasa kita sebut kecantikan. Wanita Rusia terlihat semakin cantik karena mereka berintelektual tinggi. Saat ini, 37% wanita Rusia mengenyam pendidikan tinggi dan faktanya persentase wanita Rusia yang berpendidikan lebih tinggi daripada para pria. Sebuah studi menunjukkan bahwa wanita menempati tempat penting dalam sains Rusia. Pada 2016, ada 40% ilmuwan wanita di Rusia. Di beberapa cabang ilmu, perempuan Rusia bahkan mampu mendominasi. Dalam sejarah, Rusia adalah salah satu negara pertama yang memperkenalkan pendidikan kepada wanita. Smolny Institute for Noble Maidens didirikan pada 1764 dan setahun kemudian membuka kelas untuk para wanita muda dari keluarga burger. Lalu sepanjang 1850 hingga 1870-an, Rusia menjadi salah satu negara pertama yang memperkenalkan pendidikan tinggi bagi para wanitanya. Berpatokan kepada selera fashion, pendidikan dan kecerdasan, wanita Rusia sukses membuat pria di dunia tergila-gila. Mereka tahu cara bersikap, berpikir, dan berpakaian, menambah kesan istimewa di setiap sorot mata. Sekian dulu untuk konten kali ini, terima kasih banyak, sampai jumpa.